Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12. Ada saya Astri Handayani dari S1 Akuntansi. Saya Tika Zafirah dari S1 Akuntansi. Dan saya Zaskia Maharani dari S1 Akuntansi. Nah, di sini kami akan mereview film berjudul Teacher's Diary untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Mukhtar Caniago MSI dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi nih bareng kita. Gimana nih kabar kalian di hari yang cerah ini? Semoga pada happy terus ya. Pasti happy dong Kak Kia, apalagi hari ini kita mau spill dan juga ngomongin film yang bener-bener bikin hati hangat dan juga mata berkaca-kaca nih. Pokoknya sebelum mulai harus siapin tisu dulu deh. Bener banget nih. Film yang akan jadi bahan obrolan santai kita kali ini adalah film dari Thailand yang favorit banyak orang, yaitu judulnya Teacher's Diary. Nah, film ini itu dirilis tahun 2014 oleh sutradara yang keren banget, yaitu Nah, jadi ini tuh bukan sekedar film romansa biasa ya teman-teman. Nih, di balik kisah cintanya yang unik, film ini tuh punya banyak banget pelajaran berharga tentang dunia pendidikan. Makanya ini tuh nyambung banget sama materi kuliah kita di wawasan pendidikan tentang peran-peran di sekolah. Nah, penasaran banget kan kenapa film ini tuh bisa sebegitunya bikin kita penasaran? Yuk kita langsung aja intip sedikit sneak peek dari filmnya. bayangin deh, sebuah sekolah yang letaknya itu di tengah danau ngambang di atas air. Namanya Sekolah Perahu. Jauh dari hingar-bingar kota, tapi disitulah harapan anak-anak kecil ini mulai bersemi. Dulu ada seorang guru namanya An. Yang dia itu curhat semua suka dukanya ngajar di sana lewat sebuah buku harian. Lalu si An ini pindah dan datanglah penggantinya. Cowok lucu bernama Song. Song ini mantan pegulat loh, sama sekali nggak punya pengalaman ngajar. Tapi takdir mempertemukannya sama buku harian An. Nah, dari situlah kisah mereka yang terpaut waktu mulai terhubung lewat tulisan ini. Oke teman-teman, sekarang kita bakal langsung masuk nih ke bagian yang paling bikin aku salut, yaitu peran guru. Jujur deh, di film ini tuh peran guru bener-bener digambarin sampai ke hati. Nah, di sini kita bakal bahas dua tokoh utamanya yaitu Song dan juga An. Nah, pertama ada Song. Song ini diperankan oleh. Nah, jadi awalnya Song ini tuh kayak kaget banget gitu kayak, "Hah, aku jadi guru." Dia nih kaku banget awalnya pas ngajar di sekolah perahu. Nah, Where ini berhasil banget nunjukin gimana awkwardnya Song di awal, tapi akhirnya bisa berubah jadi guru yang tulus banget. Nah, kalian inget nggak sih adegan dia bikin jam dinding dari ban bekas atau timbangan dari botol air mineral? Nah, itu kan mind blowing banget ya. Nggak ada fasilitas, ya udah deh dia bikin sendiri. Ini nunjukin kalau guru itu tuh harus punya inovasi yang tinggi dan bisa jadi fasilitator yang kreatif. Dia ini nggak cuma ngajarin pelajaran dari buku, tapi juga ngajarin anak-anak pentingnya cuci tangan dan juga kebersihan. Ini tuh bukti kalau guru itu juga sebagai pembentuk karakter. Kemudian yang kedua ada An yang diperankan oleh. Nah, meskipun kita ketemu si An ini lewat buku harian doang, tapi rasanya tuh kita kayak beneran kenal banget nih sama si An ini. Chloe berhasil banget ngasih nyawa ke An sebagai guru yang penuh dedikasi dan juga empati. Nah, dari tulisan-tulisannya, kita bisa ngerasain gimana dia kesepian, kangen sama pacarnya, tapi di sisi lain juga happy banget tiap kali muridnya bisa sesuatu. Nah, dia ini gigih banget nyari cara bikin anak-anak tertarik belajar. Kayak contohnya itu ngajarin puisi. An ini ngajarin kita kalau guru itu harus punya koneksi emosional sama muridnya, biar mereka juga semangat belajar. Pokoknya dua guru ini tuh benar-benar definisi pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, lanjut ya guys. Sekarang kita bakal bedah nih soal kepemimpinan kepala sekolah di film ini. Nah, jujur aja, karakter kepala sekolahnya ini yang diperankan oleh Vitaya itu nggak banyak screen time-nya. Tapi justru dari sinilah kita bisa lihat realistis kepemimpinan kepala sekolah terpencil. Nah, kepala sekolah di sini itu
bukan tipikal pemimpin yang sering rapat, seperti rapat di kantor mewah ataupun bikin program-program heboh. Dia itu lebih kayak menjaga api pendidikan. Nah, tugas utamanya untuk memastikan sekolah perahu ini tetap ada dan beroperasi. Sebenarnya sesederhana itu. Dia juga nunjukin manajemen sumber daya yang sangat adaptif. Dengan fasilitas yang nyaris nol, bahkan tidak ada, dia tetap bisa menugaskan guru-guru yang mau mengabdi, kayak An dan juga Song. Ini nunjukin kepercayaan yang besar dari kepala sekolah kepada para gurunya. Nah, perannya itu semacam pemimpin yang berorientasi pada keberlangsungan. Fokusnya bukan pada pengembangan yang muluk-muluk, tetapi pada esensi. Anak-anak di daerah itu juga harus tetap bisa sekolah. Dia itu seperti jangkar yang bikin kapal sekolah ini nggak hanyut diterjang ombak. Tapi ini itu sangat relevan sama materi kita mengenai kepemimpinan yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan. Vitaya ini berhasil banget ngasih vibes kepala sekolah yang tenang tetapi juga bertanggung jawab penuh. Oke, sekarang giliran aku nih yang bahas tentang peran sivitas akademika dan tenaga kependidikan lainnya. Nah, di sekolah perahu ini kan nggak ada ya tuh yang namanya staf tata usaha, pustakawan, atau juga penjaga sekolah kayak di sekolah-sekolah umum. Tapi justru inilah kita bisa lihat bagaimana sebuah sivitas akademika bisa dibentuk yang secara alami dan juga organik. Jadi, siapa sih yang jadi bagian penting di sini? Tentu aja murid-muridnya itu sendiri. Anak-anak kecil di sekolah perahu ini adalah jantungnya. Jadi, mereka ini nunjukin semangat belajar yang luar biasa meskipun cuma dengan fasilitas yang seadanya. Interaksi mereka sama Song dan An itu bikin ceritanya jadi makin hidup dan penuh makna. Mereka itu the reason why para guru ini bertahan dan juga berjuang. Mereka adalah penerima layanan pendidikan yang paling utama dan juga yang paling penting. Terus ada juga komunitas lokal atau orang tua murid. Meskipun nggak ada di struktur formal, mereka itu jadi ekosistem pendukung yang sangat-sangat krusial. Kita bisa lihat sekilas gimana orang tua itu mengantar anak-anak mereka pakai perahu ke sekolah. Ini tuh nunjukin dukungan informal dan semangat gotong royong yang kuat dari masyarakat. Mereka percaya sama guru-guru yang ada di sana, dan itu yang jadi kekuatan besar buat sekolahnya. Film ini tuh nunjukin banget kalau pendidikan di pelosok itu sangat-sangat bergantung sama sinergi dan kolaborasi antara sekolah dan lingkungan sekitarnya. Semua elemen ini, meskipun sederhana, adalah bagian dari sivitas akademika yang lebih luas dan saling support biar pendidikan ini bisa berjalan terus. Wah, nggak kerasa ya guys, udah panjang nih kita ngobrolin tentang Teacher's Diary. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, apa sih inti besarnya? Nah, jadi intinya film ini tuh ngasih gambaran yang luar biasa mengenai dedikasi tanpa batas di dunia pendidikan. Kita jadi tahu kalau peran guru itu bukan cuma soal ngajar, tapi juga inovasi, empati, dan jadi pembentuk karakter. Terus juga kepemimpinan kepala sekolah itu digambarin sebagai jangkar yang bikin harapan pendidikan itu nggak pernah padam, meskipun tantangannya berat banget. Dan yang nggak kalah penting, sivitas akademika, meskipun dalam bentuk yang nggak formal, kayak murid-murid dan komunitas, itu tuh krusial banget buat menciptakan ekosistem pendidikan yang saling mendukung. Nah, film ini juga super nyambung sama materi mata kuliah kita yaitu wawasan pendidikan. Kita jadi bisa lihat langsung gimana sih teori-teori tentang peran di sekolah itu diterapkan di lapangan. Diuji juga dalam kondisi yang paling menantang sekalipun. Nah, pokoknya Teacher's Diary ini bukan cuma film yang bikin kita senyum atau nangis, tapi juga bikin kita makin respect sama profesi guru. Pokoknya beneran pahlawan tanpa tanda jasa deh. Jadi, buat kalian yang belum sempat nonton, kita bener-bener ngerekomendasiin banget film Teacher's Diary. Dijamin deh, selesai dari nonton ini, kalian bakal lebih menghargai semua guru dan juga sistem pendidikan di sekitar kita. Oke, sekian dulu obrolan santai kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bikin kalian semangat belajar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.